Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rofi di channel bareng saya. Ah, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai instalasi Laravel di Linux sekaligus implementasi Git. Oke, langsung saja kita buka terminal. Di sini saya install di folder saya yang sudah saya sediakan di sini di public/php. Oke. Saya melakukan instalasi melalui komposer, create project, oke, Laravel, dan saya beri nama blog saya misalkan, atau blog Laravel. Oke, kita enter dan oke, ini melakukan download dan instalasi. Oke, sudah selesai. Kita coba masuk ke blog Laravel tadi itu ya. Nah, selanjutnya saya buka di Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita coba pahami dulu di sini. Ini instalasi baru yang sebelumnya kita install di Windows, kita coba install di Linux, dan tentunya strukturnya akan sama. Nanti kita akan bahas struktur folder ini satu-satu. Namun sebelumnya kita biasakan untuk menyimpan aplikasi kita atau project kita di repository Git. Oke, untuk itu kita buka terminal di Visual Studio Code kita, dan ini sebenarnya ini sama halnya kita buka terminal di luar kayak gini juga. Kalau di Windows kita bisa pakai PowerShell, namun di Linux kita bisa menggunakan terminal atau base. Oke, nah selanjutnya kita bisa jalankan perintah git init. Oke, git init cukup seperti ini saja. Oke, saya zoom. Nah, seperti ini kita jalankan perintah git init. Nah, otomatis di Visual Studio Code akan ditandai seperti ini, Anthrax. Oke, dan di sini saya coba clear dulu ya. Clear. Kalau kita perbesar sedikit, ini akan kelihatan. Oke, dan kita ketik git branch untuk mengetahui branch kita ada di mana saat pertama. Oke, di sini masih kosong. Kenapa demikian? Karena kita belum mempunyai repository seperti GitLab atau GitHub. Oke, kita keluar dulu, tekan escape. Oke, atau Q atau key ya, tekan key aja di keyboard. Meskipun pada dasarnya dia sudah mengenerate branch master. Selanjutnya bisa langsung ketikkan perintah git add seperti ini. Oke, maybe you want to say git add. Oke, git add titik gitu ya semuanya. Selanjutnya git commit. Nah, apa ini git add dan git commit? Jadi git add ini kita mendaftarkan supaya dia tertracking ya, terdaftar ya. Contohnya di sini sudah berubah yang tadi untracked menjadi index add. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan git commit, sama halnya kita menyetujui kalau file ini akan kita masukkan ke repository, dan kita memberikan pesan. Min m di sini kita memberikan pesan message gitu ya. Pesannya apa? Ini proyek baru misalkan gitu ya. Kemudian jangan dititik. Oke, saya enter. Nah, oke. Di sini proses untuk pendaftaran ke file Git itu sudah selesai gitu ya.
Selanjutnya kita bisa membuka browser. Oke, di sini saya buka browser dan kita masuk ke GitLab atau GitHub. Di sini saya menggunakan GitLab. Kita sudah masuk ke halaman utama GitLab dan kita pergi ke pojok kanan atas kalau teman-teman di sini menggunakan GitLab. Oke, kita login terlebih dahulu. Kita tunggu dan ini form loginnya. Kita masuk. Nah, di halaman depan di sini teman-teman bikin new project, bikin blank project aja. Di sini saya pilih blank project dan beri nama project kita. Contohnya tadi nama project kita adalah blog Laravel. Kemudian deskripsi di sini kita berikan deskripsi ini adalah blog pertama kita, gitu ya. Nah, oke. Ini saya coba zoom. Jadi di sini kita beri deskripsi, beri maksudnya. Kemudian di visibilitas di sini kita pilih mau private atau public. Oke, untuk latihan di sini saya pilih public saja. Dan apakah kita ingin menyertakan readme atau tidak, gitu ya, bawaan dari GitLab. Nah, saya pilih tidak. Karena kenapa? Di Laravel kita sudah punya readme-nya. Oke. Kita masuk dan create project. Oke. Nah, di awal kita akan disuguhi sebuah instruksi-instruksi seperti ini di GitLab. Nah, teman-teman, jika baru pertama kali install Git, maka langkah paling atas yaitu Git Global Setup ini harus dilakukan. Contohnya di sini username Rofiuddin. Nah, ini username di sini saya sarankan isi dengan username yang ada di sini @rofiarif gitu ya. Tapi jangan sama @nya, Rofi Arifnya aja. Itu contoh, misalkan Didin 95 atau Yudi atau siapa. Kemudian user.email ini juga dimasukkan. Ikuti saja instruksi seperti yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman belum bikin projectnya, maka langkah kedua di sini diikuti. Namun di sini saya contohkan pada proyek kita yang sudah kita buat. Di sini saya pada langkah ketiga, pilih langkah ketiga di sini, yaitu kita melakukan git remote add origin. Nah, di sini saya lewati dan saya masuk di sini, saya copy, klik kanan copy. Oke, di sini saya coba paste, gitu ya, paste. Ada satu langkah di mana jika teman-teman menggunakan Windows pada saat git origin di sini, ya, teman-teman harus menyertakan username-nya. Contohnya di sini saya paste di sini aja ya supaya kelihatan. Kemudian saya coba zoom. Nah, jadi di sini ini kalau di Windows, kalau di Linux nggak usah, atau di Mac nggak usah. Di sini tulis lagi username-nya. Misalkan teman-teman hasil cloningan gitu ya nanti. Git remote add origin, kemudian alamat GitLab proyeknya. Kemudian di sini nih tambahin seperti ini. Ini kalau di Windows. Tapi kalau di Linux, ini karena saya di Linux maka tidak usah. Oke, ini bisa lanjut enter gitu ya. Bisa di terminal atau di terminalnya Visual Studio Code. Oke. Git. Nah, ini sudah masuk. Bisa lanjut ke langkah berikutnya. Ya. Ini langkah berikutnya adalah git add seperti yang sebelumnya. Jadi kalau sudah dilakukan sebelumnya, maka ini nggak usah. Langsung pada git push menu origin gitu ya. Nah, di sini kenapa main? Ini karena di atas ada perintah initial branch main. Oke. Ini saya ganti sesuai dengan git init yang sebelumnya. Tuh. Jadi di sini saya bisa langsung git push origin master, bisa seperti itu.
atau menggunakan git push min u gitu ya, origin master. Nah, di sini minta username, saya ketikkan Rofi Arif, kemudian dia minta password saya, rahasia dong password saya. Oke, dan selesai. Oke, sampai di sini ini sudah masuk dan new brand master. Kita bisa lihat di sini dengan cara kita refresh aja browsernya. Oke, dan ini masuk ke branch master. Jadi project kita sudah masuk di repository Git. Itu dia langkah kita untuk setting Git atau memasukkan project kita ke dalam repository Git. Nah, untuk selanjutnya, kenapa kita harus memasukkan proyek kita ke dalam Git? Supaya kita nanti bisa kolaborasi kerjanya dengan setim kita atau dengan teman kita, dan bisa men-tracking sampai di mana kita bekerjanya. Nah, saran saya setiap kali teman-teman bekerja, artinya ada perubahan di proyek kita, maka teman-teman saya sarankan untuk melakukan commit ke repository Git-nya. Contohnya di sini saya coba melakukan contoh kasus ini, saya rubah di mana ya, di root misalkan, saya rubah di sini, saya melakukan edit sedikit aja, misalkan about. Nah, saya simpan. Nah, otomatis di sini ditandai dengan modified, artinya ada perubahan di sini. Dan seperti saran saya tadi, kita bisa masukkan setiap ada perubahan, namun tidak sekecil ini juga. Jadi yang dimaksud setiap ada perubahan, maksudnya teman-teman melakukan perubahan dan melakukan uji coba, kemudian uji cobanya sudah fix gitu ya, nggak ada kendala, nggak ada error, nggak ada apa-apa, udah selesai, maka teman-teman lakukan perintah ini, git add. Oke, kita daftarkan yang ini gitu ya, saya coba clear, kemudian git commit gitu ya, min m. Pesannya adalah, contohnya di sini saya kasih pesan, ada perubahan di root. Nah, enter. Oke, sudah masuk. Kemudian kita bisa lakukan git push min u origin master. Bisa langsung di push atau bisa menunggu untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Ini saran saya aja. Jadi teman-teman lakukan ini push gitu ya. Di sini saya minta username Rofi Arif, kemudian password rahasia. Oke. Nah, udah berhasil masuk. Kita lihat di repository kita dengan cara refresh. Apakah terlihat? Nah, ini dia, ada tracking baru di sini, bahwasannya di resource gitu ya. Maaf, di root gitu ya, di root, kemudian di file web.php di sini ditandai bahwasannya 56 menit yang lalu ada perubahan. Nah, itu dia kegunaan dari Git, dan masih banyak lagi manfaat dari penggunaan Git. Misalkan kita di kemudian hari ada error, maka kita bisa kembalikan ke history di mana dua terakhir komitnya misalkan gitu ya. Kita bisa lihat di bagian history. Nah, di sini juga ada hashing yang ditandai. Nah, kita bisa balik sesuai dengan history ini identitasnya. Itu dia, kita instalasi Laravel dan memasukkan proyek kita ke dalam Git atau repository. Oke, sampai di sini. Jangan lupa jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa juga like, share ke teman-teman dan share ke teman-teman yang lain gitu ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya jika saya update video baru, teman-teman langsung dapat update pertama kali. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Salam bareng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.